Udah tuh. Udah dibayar. Aduh. Pulang lagi kan bingung kan. Lampu kuning dah. Ini namanya Jalan Raya Bojong. Jalan Raya Bojong gede. Oh iya, Bojong. Bojong Citayam. Bojong saya perbatasan ya sama Citayam, di arah Citayam memang nih jalannya. Gitu arah-arahnya ya. Ke arah Citayam, ke arah Pemda Cibinong segala macam. Jangan liatin dah, kering. Nah, terus kan sekarang ini udah jadi taman yang nggak jelas gitu kan. Nah, udah jadi taman nggak jelas gitu, gelap. Terus apa namanya? Tadi kan sebelum jadi taman itu emang ruko-ruko yang 2 meter kali 2 meter gitu kan, ruko-ruko ilegal lah kalau menurut kata orang Pemda gitu. Tapi menurut kata iya, kalau kata warlock mah ya, gua udah punya gua ini gitu. Kamsila, Ya gitu. Sebenarnya gua pun walaupun gua dari Bojong dari kecil pun ya gua nggak tahu akar masalahnya apa ya gitu. Sampai dulu ada banner gitu menolak pembangunan apa. Demo kan? Demo berarti? Gua nggak ngerti demonya di mana ya. Kayaknya sih ada demo tapi gua nggak tahu di mananya. Dia sampai ada banner penolakan segala macam gitu Itu kan. hancurin paksa gitu. Paksa, jadi gua tuh kagetnya gini loh. Gua tuh waktu itu lagi ada acara di kampus kan. Gua berangkat, jadi acara itu hari Sabtu. Nah gua Jumatnya tuh nginep. Gua berangkat malam. Ini masih full ruko-ruko. Gua kelar besokannya event, gua balik jam 1 malam. Ini udah rata. Buset. Jadi bener-bener sehari full. Sehari full langsung hancurin. Iya, itu rata bener-bener. Gua balik kan ada yang bakar apa gitu, apa bakar gitu ya. Gue bilang gue balik, gue pas belok dari arah Citayam kan langsung pertigaan ya. Gue bilang kosong lompong gitu sampai sono. Gue bilang anjir ini kayak kota mati banget, gila lu. Yang diserang zombie. Apa ada yang bakar sampah atau apa gitu, tapi sini kosong reruntuhan bangunan gitu kan. Gue bilang cita, ini kenapa lagi anjir? Nah besokannya pas gue lewat lagi ternyata apa ya itu dihancurin dari kantor Pemda gitu. Ini emang hancurinnya dalam kayak gimana ya, trek-trekan Ya jadi berisik emang motor-motor gini nih. apa dulu zaman gua SD pun emang terkenal trek-trekan. Nah itu tuh pas gua balik dari itu gua berdua sama temen gua, anjing gua semalam gua lewat sini Masih utuh. iya masih utuh Rumah gitu ya. iya masih ruko, ada tukang nasi padang kan, emang ada tukang nasi padang apa steam mobil motor, apa namanya tuh toko bangunan segala macam, kok rame pada terus tabang tanaman tiba-tiba runtuh. Hancurinnya pakai mobil mesin apa ya? Tangan nih. Kalau gua rasa sih masih aku pakai mobil mesin sih, nggak mungkin pakai dinamit kan, anjir dinamit mana mau. Mantap nih, tetap Pokoknya ujung kata lu ya, dari kecamatan apa nih? Sebulan dari itu kalau gitu. Tapi kalau di ngancurin manual ajaib, keren banget itu orangnya. Keren banget berarti doi, mau mancurin manual mah Pakai gitu. malutor. Iya ada. Sendiri gitu, keren. Jangan itu udah. Insya Allah udah aman. Terus Yang lagi. setelah dihancurin tuh lumayan lama tuh, sekitar setahun tuh mangkrak. Apa ada banner-banner yang menolak begitu kan. Nah setelah itu Setahun tuh. Jadi Nah, dalam kayak kota mati. Nah dalam setahun itu tuh banyak pedagang-pedagang yang pedagang tanaman hias segala macam gitu, tanaman kelengkeng atau buah gitu kan, pada pedagang gitu. Nah terus ada juga kalau pagi-pagi apa tukang nasi uduk, tukang apa sih, sarapan bubur gitu gitulah. Nah di akhir tahun lalu kalau nggak salah apa awal tahun sih gue lupa nih pembangunan ini. Ya udah Berarti baru jadi. baru. Nah mulai lo jadilah taman yang nggak jelas gini. Mau disebut taman juga Kan tadi nggak taman gitu kan. Tapi ya begitu. kalau siang taman ojol, kalau malam taman wakuncar. Taman Waguncar sama tukang jualannya Starling ya. Starling apa Morling? Boleh ya udah. Motor keliling. Starling. Karena Motor motor sepeda aja. beda kan kok nggak ada yang motoran. Oh. Madura punya gitu.
Madura tuh paling top lah, Ya, paling keren dia. buka warung aja 24 jam. Gokil ya, gue bingung kadang-kadang ini orang tidurnya kapan aja. Udah gitu ada lapak dikit sama dia dipakai mulu. Wah, pagi buat jualan deh. Iya. Banyak tuh tuh Gi. Ah, Lu tau itu apa yang namanya? Ya Awi, Iya. warung Awi. Ah. Aku udah punya tuh. Lapak dikit kosong. mantap ya, gue Mantep ada. nih. Usahain sama dia buat bikin warung kopi dibangun sama dia. Alat-alatnya maksudnya bangunannya gue kira asbesnya kata gue Ya. asbes yang ngambil bekas orang kayak itu tempelin sama dia. Ada buangan asbes orang nih, Ah. bekas yang lama diambil kayak sama dia buat dimasang kayak gitu. Terus dulu gua dari gua kecil gitu ya, katanya sih wacananya tuh mau ada pembangunan tol gitu kan. Jadi sambungannya tuh dari Citerep, Oh sekarang dari Citerep ke Sampai Bojong. iya Pemda, terus ke arah sini ada Susukan, ntar Tajuralang, tembusnya Depok, soalnya ntar ke Ciputat, nggak tahu itu. Tapi kalau di daerah Tajuralang, terus dalam-dalam sono lah pokoknya, itu tuh udah ada. progres ya. Iya udah ada pembebasan lahan, Oh. terus sampai Parung pun pembebasan lahannya udah kelar, udah jadi jalan baru gitu. Tapi ya di sini mah Belum ada progres iya, ya. masih begitu aja, nggak tahu proses pembuatan jalan tolnya mulai kapan gitu. Ini dulu sungai gimana sungai itu? Ini kalau hujan dulu Banjir ya? sampai sini. Paling kasihan perumahan sono udah Kelelep ya? nggak kelelep, tapi ya airnya lumayan apa alirnya banyak dah gitu, tapi nggak banjir, palingnya cuma semata kaki atau kemana gitu lah. Nggak masuk rumah ya? Nggak nyampe karena ya Bojong mah alhamdulillah apa ya mau hujan sederas apapun kagak ini sih kagak pernah banjir gitu ya. Kalau gitu gue liat banjir tuh Peri. Gimana nggak pernah mana Nggak tahu nih gue liat ada yang update status gitu. nggak tahu. Banjiran tuh. Gua umur belum pernah sih gua di rumah gue merasakan kebanjiran gitu ya, alhamdulillahnya gitu kan. Ya banjir pun paling ya Genangan doang iya ya. genangan karena hujan di jalan gitu, karena apa saluran airnya udah mati tuh, bukan mati sih karena ya Padat lah ya. iya kagak ada kerja bakti. Kan sampai bokap gue salurannya dibikin kolam. Iya, udah bikin kolam ikan, bikin kolam lele kan. Keren tuh, keren gitu. Yang keren. Ya itu gitu, banyak kan gitu. Nah ini tuh yang ini sepanjang kali ini nih sampai Citayam tuh lucunya adalah kalinya itu tuh lebih tinggi dari jalanan. Jadinya kalau hujan tuh ya airnya ngeluap udah ke jalanan gitu, mau gimana pun ya. Yang jalur Citayam gitu ya sering beceknya tuh kalau iya, udah. itu makanya banjir mulu ya begitu. Kalinya lebih tinggi dari jalanan. Ikannya kira-kira tuh nggak ikannya? Nggak tahu sih. Buaya ada nggak buaya? Nggak ada. Gue ngerinya lagi kita lagi ngobrol-ngobrol begini ada buaya di belakang ya. Kagak. Tapi gue pernah nonton kontennya siapa ya? Ada emang dia pegiat Ciliwung, pegiat Sungai Ciliwung. Ada orang Bogor namanya siapa? Gue lupa. Bapak-bapak. Dia emang ada komunitas gitu. Aduh, yang utang masih udah mahal. Jadi emang dia pegiat bukan kebersihan ya, pokoknya pegiat apa Sungai Ciliwung lah, dari Bogor sampai Jakarta. Jadi gua pernah ngeliat kontennya Doi. Doi itu nyusurin Sungai Ciliwung dari Bogor sampai Jakarta. Naik perahu tuh. Iya naik perahu karet gitu. Iya. Sama timnya berapa orang gitu. Iya ada tuh Gi, gue pernah lihat Gi. Gua lupa namanya siapa ya. S depannya S dah, lupa namanya siapa, bapak gitu. Sendirian deh. Kagak, ada tim timnya, kan? iya ada timnya. Kan dari, nah kalau kata Doi itu, kalau dari Bogor sampai Depok tuh air sungai Masih deras? Iya masih cukup bagus, masih cukup bagus gitu, masih cukup bagus. Oh dia nyelipin air itu berarti ya? Iya lah, dari di lain sisi dia bersihin dari sampah-sampah, ya dia neliti juga gitu, ini masih bisa di layak konsumsi atau walaupun memang sebenarnya air udah kotor gitu kan udah nggak bisa gitu ya. Nah, sampai mulai masukin Depok, mulai tuh banyak tuh limbah-limbah dari rumah tangga lah.
Karena kan Depok juga perkotaannya kan itu kan padat kan, ada apalagi daerah Margonda gitu-gitu kan banyak restoran, banyak segala macam gitu-gitu kan. Nah mulai lumayan banyak tuh limbah-limbah rumah tangga. Nah mulai dari mana tuh TB Simatupang tuh dari Lenteng Tanjung Barat TB Simatupang. Nah mulai tuh kurang bagus tuh. Udah mulai nggak bukan kurang bagus cuma udah nggak bagus dah ya udah nggak bagus udah jelek sih. Ya, apalagi udah sampai Jakarta gitu. Itu yang berarti yang bikin parah kayak restoran-restoran gitu ya. Sebenarnya bukan restoran sih yang lebih bikin parah, malah ya pabrik-pabrik. Jakarta pabriknya Ada deh, ya itu kan di daerah daerah Depok itu. di Jakarta. Lenteng. Itu kan di, Oh iya, ada. di daerah apa? Dekat TBC Simatupang itu ada juga pabrik-pabrik gitu. Ya entah pabrik yang skala besar atau skala kecil gitu kan. Ya Ada namanya segitu iya ya, namanya pabrik mah nggak tahu bahannya apa ya gitu kan, nggak main disaring-saring gitu langsung buang ke kali Kali aja. gitu kan. Akhirnya ya udah tercemar lah sampai Jakarta, apalagi udah ditambah sampai daerah Pulau, Tebet gitu-gitu. Nah itu tuh udah mulai nggak bagus lah gitu. Mana ini apa sih kadang gua kalau di Jakarta ya, kalau lagi Tebet dah, tahu kalau Tebet yang stasiun itu kan ada kali kecil nih kali kita Ya, itu sih ya itu mah kayak saluran air. saluran air itu cuma buset dah, terus di pinggir jalan di Bau. kayak gini baunya udah Iya, kecium gitu iya. kan. Kalau di Bogor masih nggak ada baunya dah. Itu benar-benar itu dia. Kadang limbah-limbah kimianya itu tuh sih yang bikin bau gitu kan. Bau banget enggak. Apalagi kalau orang-orang Pulau, Tebet, Kampung Melayu gitu-gitu, itu emang ada satu kampung yang benar-benar apa kalau hujan deras ya udah pasti banjir, udah pasti banjir mau gimana pun gitu ya udah pasti banjir. Itu Tradisi dia lah ibaratnya, tradisi Ya. banjir. apa kalau misalnya banjir ya udah lainnya Bogor atau Depok atau manapun lah. Bogor Pokoknya pasti. ya pokoknya dari sebelum daerah situ lah gitu. Padahal Kiriman nih. padahal apa namanya dia aja orang-orang sana buang sampahnya pun Sembarangan. iya masih sembarangan. Kalau menurut gua kalau dia bilang statement itu kiriman menurut gua sih kurang sih itu karena orang dari kita aja masih kurang gitu ya Iya. untuk buang sampah ya nggak ke kali gitu iya rata-rata kan masih gitu walaupun apa namanya Adalah lu udah bayar iuran nih iuran sampah kan iuran Tetep sampah aja. itu iya biasanya kan seminggu sekali kan. gue sering juga seneng lagi kalau misalkan di Jakarta nih orang kayak buang sampah ya terus Sembarangan gitu ya. langsung buang kali aja udah enak gitu. Orang apa ya, ada kasur lah bantal pernah gua di depan kampus gua tuh di Lenteng ada kali kecil Iya tahu gue yang kecil gitu ya. itu Udah. apa namanya petugas kebersihan yang DKI Jakarta tuh pernah nemuin ini ada komputer aja gua bilang "Lah, Ada isi-isi kan? kan apa sih sebenarnya bukan komputer CPU-nya pun masih ada motherboard segala macam masih lengkap keyboard gitu Tapi di air tuh. ya itu kan cukup apa namanya cukup trending juga tuh di Instagram sama di Twitter. Petugas itu diupload di itu gue bilang aja di depan kampus gue nih gue bilang jangan itu gila lengkap bener-bener udah gitu komputernya monitornya masih tabung gitu loh yang masih Pentium 4 Yang gitu kotak anjir dia. masih jadul banget gue bilang buset nih masih lengkap banget ini Bagus banget ya. Ada komputer di kali. Kalau kayak helm kasur ya, udah sering deh ya. Ya. Komputer anjir. Ini yang gue kiloin ya daripada gue Iya. buang kali gitu ya gue kiloin aja Itu kayak kebawaannya tuh gimana ya? nggak ngerti sih Apa sengaja dibuang aja gitu. kayak iya dibuang sih Kayak kocak orang- juga sih ini. Kayak orangnya dulu punya komputer itu sih. Buat lu merasa kaya tuh. Mungkin dia Udah kesel kayak kali ya buang. iya mungkin doi kesel kali anjing nih komputer nge-lag buang aja sama doi gitu kali Kalau dia ngerasain susah juga tuh. iya wah kocak juga Komputer. pas gue liat apa ya updatean lah anjing depan kampus gue pas gue liat di lah beneran aja udah ada komputer kocak aja Kayak dia udah kaya bener gitu. Udah bisa pusing kan. juga dah bisa juga Udah kaya, buang aja dah. Yang like mulu gue beli yang baru. udah Ayo gibahin aja, gibahin.
Saya butuh komputer. Iya. Yang kasih ke orang yang membutuhkan Iya. gitu ya. Karena yang butuhkan banyak kan. Ya, Ini gua. terus dulu ada nih dekat rumah gua tuh apa daerah Banda tuh sering dibikin ajang trek-trekan kan di Pemda tuh. Nah, ya setara itu ya jam malam lah, jam 12 sampai jam berapa pokoknya malam lah, setara walaupun dulu tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun jalanan Pemda nggak terlalu bagus gitu ya, masih Ada bolong-bolongnya ya, aja. masih ada bolongan, masih apa kurang rapi lah, masih geradakan gitu tapi tetap aja orang trek-trekan Trekan gitu. trekan aja, nggak peduli dah ya. Jatuh bolong bahaya juga kan gitu. Itu dia Kayak ngebut-ngebut ya kan. ya dimakan bolongan bisa mati kan. Bisa mati tuh orangnya. Itu hits banget dulu zaman gua kecil tuh SD. Sekarang dikasih yang ada kalau polisi tidak kecil-kecil Ya, yang ya, ya. jangan Kadang-kadang dihancurin lagi. Iya. Dihancurin lagi kayak gitu kan. Dulu kan sering terkenal tuh apa di Pemda Cibinong tuh sama yang di Jalan Raya Bogor itu yang sudah kandang roda. Gua lupa Sentul itu. Iya, apa gua lupa nama sebutannya apa ya situ ya. Itu sering juga tuh, terus di Asia kan kalau di Bogor Iya, tuh. Asia. Itu sering banget tuh buat trek-trekan. Sekarang mah udah enggak sih kalau sekarang udah. Jadi kalau sekarang kayak zaman trek-trekannya buatnya di HP gitu. Iya, Main mobilan. kalau bilang orang jadi online. Ya jadi orang mulu. Tapi ada aja sih kayak trek-trekan mau hobi manusia lah. Kalau sekarang sih kebanyakan kalau gua ngasih apa namanya ya di YouTube atau di mana gitu udah pada di track gitu ya, track beneran gitu, balapan drag-dragnya tuh di track beneran di sirkuit. Legal lah ya. Iya udah di sirkuit ya. Kalau misalnya yang masih di track balapan liar mah paling itu biasanya yang di kampung. Iya kampung-kampung gitu yang ada track lurus ya dibikin lah buat ngetes motor. Tapi Kalau kok kayak 17. 17 KPG lah LM 17. Tapi Pada kalau gede gue pakai pada 17 gimana ya? Buset, Wih, dah. sudah bocor mulut tiap hari. bengkang dah velgnya kayak nyop. Tapi kalau yang orang udah taruhan gede gitu yang di berjuta-juta sampai 10 juta gitu, nah itu pasti udah di sirkuit, udah pasti track jalanan. Dulu kalau ibaratnya ada orang ngajakin trek-trekan lu mau berani Track apa? ngajakin lu balap gitu. Tahu. Iya kan. Oh iya, Ilegal gitu maksudnya yang nggak di sirkuit. nggak berani gua. Kalau di sirkuit Nggak berani juga. Nggak berani juga ya? Walaupun itu safety gitu ya, Iya. maksud gua lu ngeri-ngerinya sih ya. iya karena bukan bidang gua gitu. Iya. Walaupun lu safety apa pakai helm terus pakai Sarung tangan, pakai yang pelindung ya, tubuh, gitu. ya. Ya namanya kecelakaan kan Iya. nggak ada di tanggalan ya, nggak ada di Ah. kalender. Boleh naik motor 20 km ya. Tapi gue kalau misalnya kebut-kebutan gue lebih berani mobil sih dibanding motor ya. Enggak, maksudnya kalau buat balapan ya. Kalau buat balapan gue kalau misalnya dikasih kesempatan buat balapan, gue nih balapan mobil dibanding Motor. balapan motor. Kenapa? Karena kalau balapan mobil Lebih aman. iya karena Ada seatbelt. pertama itu terus dia rangkanya kan dia ada namanya roll bar, roll cage kan. Nah roll cage itu ya kayak batang besi gitu di dalam mobil. Iya. Jadi ketika mobil nabrak itu kan masih ketahan sama batang besi itu. Jadi mobil lu nggak bakal penyok gitu. Iya nggak bakal hancur. Nah menurut gua tingkat safety-nya lebih iya lebih gedean mobil dibanding motor. Kalau motor kan gua jatuh nyeret Tapi kalau jatuh nabrak itu kita bisa mental Nah gitu itu kan. dia, makanya lebih ngerian motor Motor, sih iya. iya, dibanding mobil gitu. Makanya gue lebih suka lihat balapan mobil dibanding motor. Karena Ntar lu kameramen kita ngopi mulu, dia nggak main HP mulu nih. wah anjir. Woi, kameramen, berapa jam tuh? Ngomong saya lagi. Dia stop gue. Stop dulu, no. Coba stop dulu, pause dulu, break dulu, play lagi ntar. Oke. Sisa berapa menit? Oh ya udah. 4 bos. Kalau 32 ada. Karena gue lagi kalau di YouTube aja gue ya balapan mobil gue. Lebih ada tuh di Indonesia pembalap mobil Formula E. Terus ada balapan rally, ada balapan sirkuit. Nah itu gue demen tuh ngeliatnya tuh.
mobilnya karena keren-keren gitu anjir, tenaga tuh tenaga wah gede banget tuh tenaga. Sedangkan gue kalau di rumah bawa mobil Innova ya bawa mobil keluarga aduh. Gue bawa mobil yang itu yang gue tuh kalau itu cepet udah Iya, kayak gue mau ngerasain bawa mobil yang tenaga gede gitu gimana sih sensasinya gitu. penasaran nih lo ya. Gue cepet lebih aja kadang suka goyang ngeri jadi gue Makanya ngeri mau balik dong gue kalau naik mobil kubut-kubut di tol. kan udah nyobain gimana Karena nih. kan balik jam berapa ya? Jam 1 malam tuh lewat tol sepi banget sih. Wah dulu udah 1 sepi tuh kilometer gua. Tapi pas lagi lo anjing kok kayak goyang-goyang sendiri gitu. Nah, Ngeri-ngeri itu. lu pelanin lagi. Iya. Gue ngeri bentar oleng ya kan sama Tapi di Indonesia sekarang emang udah mulai keren sih, ada pembangunan kemarin sirkuit Mandalika kan, terus ditambah di Jakarta ada sirkuit apa namanya Formula E gitu kan, mobil-mobil elektrik. Terus ada apa stadion baru, tapi Jakarta International sih Stadium. kayak Mandalika nih dia bikin cepet ya kan buat kompetisi kemarin katanya yang dengar berita-berita itu kayak jalannya aspalnya kurang bagus gitu kan udah sesuai standarnya kan katanya ada standar-standarnya juga loh. Gua tahu ya, gua nggak paham soal Iya sih, gua nggak apa tahu iya paham soal standar. kayak gitu, tapi mungkin kalau dibilang udah standarnya tuh udah, tapi nilainya mungkin sekian iya gitu doang. Ratingnya masih Iya, bawah dah. sebenarnya kalau udah dibilang standar ya udah standar internasional sirkuit itu, tapi ya mungkin dari 1 sampai 10 nilainya cuma 7 atau 6 atau 8 gitu. Nggak perfect lah ya. Iya, enggak, dan itu pun nilai itu pun enggak keseluruhan tau kalau cuma misalnya di bagian ini, di bagian itu doang. Gitu. Soalnya kalau gue bilang pembangunannya Indonesia emang kadang-kadang cepet sih bagusnya cepet cuma hancurnya cepet juga kayak dulu gue kuliah nih kampus gue ada dia pembangunan gue cepet banget dah gedung 10 lantai cepet banget gitu gitu mana ada yang kayak udah temboknya tiba-tiba warnanya udah berubah ya kan hujan dikit malah pernah rubuh Buset. di lantai berapa gitu jadi jatuh gitu rubuh. Jadi kalau ngomongin kampus, kocak juga nih kampus gue. Jadi gue tuh kampus gue Gue udah ketahuan nih di Jakarta. Iya. Sebut lu. 2000 berapa ya kampus gue tuh mulai dihancurin gedung depan. Pokoknya gedung rektor gitu-gitu dihancurin lah. Niatnya mau pembangunan. Itu di akhir 2000 bentar itu adik junior gue kelas angkatan berapa tuh? Berarti akhir 2017, awal 2018 itu mulai dihancurin tuh. Dihancurin. Nah, ya setelah dihancurin itu mau mulai pembangunan gedung baru dan segala macam ya. Sampai gua ada lulus 7 tahun kuliah, sampai kan belum ada pembangunan tuh kampus gua. Udah dihancurin. Udah dihancurin dari 2017 akhir itu, dari awal 2018. Sekarang belum jadi juga. Belum ya. Gua nggak ngerti tuh kampus gua ngapa. Kata gua ngobrol sama security kampus gua gitu kan emang udah CS gitu ya. Ini apa nih Kang? Bla gitu. Bukan, jadi kampus gua itu kepala kampus gua itu pengennya gedungnya itu tinggi. Pokoknya gedungnya tinggi lah dan segala macam gitu. Tapi nggak disetujuin sama kementerian apa gitu. Kementerian apa nggak disetujuin karena daerah kampus gua itu daerah resapan air. Gitu, jadi nggak boleh tinggi, iya gitu. Pokoknya zona resapan air lah intinya gitu. Oh nggak paham juga. Gue dapat dari cerita security kampus gue gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak tahu sih, gue sekarang udah nggak balik ke kampus gitu ya. Gitu. Jadi gue nggak tahu. Tapi terakhir gue lulus pun belum ada pembangunan sama sekali. Sampai rata-rata security gue sampai OB kampus gue tuh pada nanam pisang, cabai, singkong di tanah yang di tanah yang kosong itu. Jadi kebunnya jadi taman Wakuncar. Wakuncar mahasiswa digelapin. Uang, nah anjir, kasihan juga ya. Orang yang ini nggak punya gedung gitu. Gue kasihan juga jadinya. Dari kampus gue gara-gara ini sih, emang gara-gara
dulu mau jadi universitas, desainnya gede, jadi apa aja bangun dah. benar Fakultas mana dibeliin sama dia yang pengen bangkrut kayak dulu kan gue sebenarnya bukan di situ. Dibeli bangkrut kampus dulu. sama katanya kampus gue juga udah dibeli itu. Jadi gue nggak ngerti sih antara dibeli atau ada investor baru gitu ya, gue nggak ngerti juga dah. Gue udah cerita sebelum pas gue lagi mau sidang ngobrol sama security gue gitu katanya mau apa kayak gitu loh, gue nggak ngerti loh. Jadi gabung mau kampus orang apa enggak? Bukan digabung tapi Ada yang beli ya? iya ada Beli investor pemilik baru ya, ada investor baru gitu, gue nggak ngerti juga. Katanya sih orang antara orang partai atau orang bank gitu, gue nggak ngerti loh, gue nggak ngerti juga. Apa jangan kan lu yang beli? Bisa dah. Tapi emang gue dulu sama temen gue Pengen beli kampus. bukan pengen beli kampus, pengen cita-cita pengen punya sekolah gue. Iya. Punya pengen cita-cita pengen punya SD SMP mau gimana? Apa? ya jangan kan jangan SD SMP SMA deh, ya SD aja dah. Iya. Lu punya SD aja dah, satu gitu ya. Kayak apa ya? Sabi gitu. Wah, keren aja lu jadi ke apa? Sama sekolah. Kan kalau misalnya gua buat kan berarti swasta ya. Iya. Ya, berarti gua kepala yayasan, atau kepala sekolah gitu. Kepala yayasan sih berarti kalau gitu. Yayasan. SD aja lu. Itu kayak keren aja gitu lu punya sekolah walaupun misalnya lu bodoh nih, tapi lu punya sekolah kan kayak keren aja gitu lu. Lu memberikan pendidikan ke orang-orang gitu. Dan orang-orang yang gak mampu pun boleh sekolah di gua gitu. Sabi ya. Keren ya. Kayak kalau gue pengen tahu kalau pemikirannya ke situ ya, pengen bikin sekolah kreatif gitu. Keren gitu. Ya bisa juga. Ya pokoknya sekolah lah, antara sekolah apapun itu, mau sekolah dasar kayak atau sekolah menengah Tapi pertama ada ya SMA. kayak SD yang misalkan sekolah SD tapi pelajarannya ada pelajaran pokoknya nih. Cuman lebih di bidang kreatif itu bisa nggak sih? Kurang ya? Kalau menurut bisa gua ya? enggak, karena Paling yang apa di Indonesia udah ada kurikulumnya. Iya. Lo mau nggak mau ya harus ngikutin kurikulum itu. kalau mau jadi universitas ya gitu ya. Beda lah. Kalau nggak kampus. Jadi Beda. kampus ini Ya nggak bisa. Ya kalau lu buat SD mah nggak bisa lah. Lu. pokoknya sih bukan bikinnya sih bikin di kampus kalau kayak gitu mau kayak gitu. Ya jatuhnya lu bukan kampus berarti Apa? kayak bimbel aja itu mah kayak tempat Iya, les. Kalau kampus universitas sekelas universitas institut ya lu udah keterikat sama kementerian nih, kementerian pendidikan juga gitu. Kalau lu mau buat bikin kayak gitu nggak bisa juga. Soalnya di Bogor kagak ada kampus ini gitu. Ya paling lu kalau kayak Di gitu Jakarta ya. lu paling kayak gitu bikin sekolah kreatif doang, Iya. tapi tidak di bawah naungan ini Pemerintah. iya, jadi lu cuman kalau lulus lu tidak terdaftar di apa-apa gitu kan, kayak lu nih lulus di kampus lu kan lu terdaftar di Ban PT, ya gua pun sama terdaftar bahwa gua telah menyelesaikan studi ini ya gitu. Nah paling kalau itu ya lu cuman mendapatkan apa sih namanya, Sertifikat lah ya. ya macam sertifikat gitu doang paling, kayak lu kelar seminar aja Iya, gitu. kayak sekolah Darwin dah. Iya Sekolah fotografi itu ya. gitu doang. Itu juga nggak apa-apa, keren nih gitu. Apa? Punya sekolah gitu nggak apa-apa kan? Keren, modalnya juga keren, gede juga modalnya. Iya. Bilang lu punya SD lah, punya SD aja udah. Mau nggak SMP dah, SMP kan cuma 3 kelas tuh, kelas 1, 2, 3. Udah ya udah 3. Orang yang kurang mampu juga nggak masalah. Penting lu dapat pendidikan dah. Yang penting kan kalau SD itu kan yang penting, kalau menurut gue kan kalau waktu anak kecil waktu SD itu menurut gue yang penting lu bisa cari hitung aja, baca tulis ngitung gitu. Di sini itu SD. Kecuali lu udah mulai naik SMP, udah mulai pembelajaran ke arah ini itu SMA apalagi gitu. Kalau yang SD mah yang penting lu cari hitung aja, karena menurut gue waktu sekolah dasar lu bermain aja dulu, ngambilin waktu main aja. Karena kalau sekolah juga gitu sih kayak gitu kan. SMA juga itu masih bermain gitu. Ya Cuma ada main. berpikirnya juga. Tapi kan kalau benar-benar pure main menurut ya waktu SD, gue SD iya. ya gitu, benar-benar pure main. Anak-anak lah Ya PR pun mungkin gue SD nggak pernah ngerjain kali PR gitu.
Karena ya udah, kalau gue SD udah main aja. Mulai SMP lu mulai agak serius. SMA ya baru tuh mulai serius lagi. Kalau seriusnya gitu kagak serius sih. Ada. Ya kan setiap orang punya aja lah. Punya sendiri, ya masing-masing lah. Itu benar. Ya kalau Ngikutin misalnya orang lah pokoknya ya. yang menurut lo baik ya lo ambil, kalau nggak baik ya udah jangan gitu. Tapi anak sekolah sekarang serem-serem sih. Iya. Bener deh. Gue kadang-kadang kalau sama anak sekolah sekarang kan takut gue aja. Bener deh. Lu takut ya? Takut gara-gara apa nih takutnya? Segala hal udah. Takut dari segala hal udah. Tawuran atau apa gitu. Dan kelihatan lebih tua gitu kalau sekarang. Lebih kelihatan tua gitu anak sekolah ya. Nggak kayak dulu kita zaman sekolah SMA. Apa mukanya segitu gitu aja. Kalau kamu tuh kayak gue kira abang-abang taunya masih SMA. Apalagi ini gitu, CSD kadang. Nah, dulu gua pas ya, kayak kita SD dulu ya. Terus belajar awal yang ngerokok dah. SD ngumpet-ngumpet itu. Ya. Masih kecil masih ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang kayak udah banyak aja di pinggir jalan gitu loh, kayak takut-takutan. Oh benar tuh cek kalau bahas orang bocah kecil ngomong ya. Jadi, apa namanya? Di depan rumah gue tuh, gue lagi ngobrol sama temen gue. Dan tiba-tiba ada bocah kecil lewat berapa orang itu gue lupa lah. Bocah kecil kayak SD kelas 1, 2 atau 3 lah antara kelas itu. Gue lagi ngerokok kan sama temen gue. Jadi bocah kecil itu lewat depan rumah gue. Tiba-tiba ngomong gitu, bang bagi rokok lah. Bang bagi rokok dong. Gue cuma ngeliatin doang tuh. Dia langsung cabut. Mau entah takut atau gimana gitu. Gawat gue lah bangsat juga nih bocah kecil. Anjing gue dulu kagak berani. Kayak gini gue gokil anjir. Kalau lagi pisang gua. Ada bocah kecil nih. Gua tahu tuh anak siapa ya, sebut ya ada di stasiun. Wah, tapi juga tuh gua tahu dia. Laki-laki mah cewek. Tuh. Aja. Lah, kita Mas. Jadi guys, setiap ada orang turun kereta minta duit. Mau jajan. Jajannya lebih rokok. Kagak bocah kecil mah beneran jajan, cuman iya, kayak jajan. Tapi setiap orang itu dimintain duit. Lu rumahnya di mana ya tuh? Tapi padahal lu tahu tuh orang itu. Teman gue tahu orang itu. Itu baru ngeliat. Itu maksa Iya. Udah maksa. Apa? Ngomongnya agak kasar. Udah ngomong kayak kontol lah kulit gitu. Shit deh. Iya, anak kecil sekarang kayak apa namanya? Dari segi bahasanya dengan kadang-kadang malah lebih bahasanya lebih sereman mereka daripada kita gitu. Kita aja masih bisa kontrol ya. Iya gitu. Bahasa anak ngomong anjingnya dulu masih kecil masih bingung masih ngeri. Iya takut gitu. Takut gitu. Kalau mah enteng banget gitu mau ngomong kasar gitu. Udah itu ngomong teriak nih. Iya, makanya gue seneng banget anak kecil kan. Dulu pernah di rumah gue kan tuh ada tangga tuh ya. Dulu ada bocah sama cilik SD lah. Pas teman tuh mau SMP. Ngomong situ cowok cewek gabung. Mak gue terganggu kali ya gara-gara ngomongnya. Takutnya adek gue denger ngeri bau-bau juga. Ngomong udah kayak mentok gue sudah kecil-kecil teriak-teriakan begituan. Diusir sama gue. Diusir apa? Mak gue dipakuin. Gue sudah ya udah ke mama gue. Tuh anak sekarang gokil gila gue. Pernah tuh gue ke warung sebelah rumah gue kan. Kalau gue yang ngusir digituin gue tarik jitak kalau gue. Iya lah benar. Gue pernah ke warung sebelah rumah gue mau beli rokok. Gue lagi ngantri kan. Tiba-tiba ada bocah kecil ngerobot. Iya lah dia emang lagi habis main bola depan rumah gue kan. Ya, gue tahu emang dia masih bocah SD tuh, gue tahu banget. Ke warung nyelak gue. Set udah nyelak. Teh beli rokok dong teh. Magnum sebatang gitu kan. Iya. Gue pelototin tuh. Buset dah. Ini bocah kecil ngerokok bangsat gue bilang. Gue aja gue gak berani anjing. Gue aja dulu ngambil keuntungan bapak gue, bekas bapak gue gitu. Nah, kalau ditanya, lu buat siapa? Buat bokap? Iya, buat bokap kok nggak buat abang saya bang lo. Ya mungkin abang lo bokap beli sebatang dong ya. Makanya gue bilang aja. Terus langsung gue celupin kan. Sebenarnya masih tetenya juga nggak boleh tuh, nggak dikasih.
bocah apa emang gitu ditanyain emang buat bapak saya. Ah bohong lu habis main bola gue gituin aja. Kakak bang bocah bang buat bapak saya. Akhirnya dikasih tuh sama yang warungnya kan, terus gak lama cabut balik lagi ke lapangan gak rokok gue gak ini buat di bocah ngebohong. Bisa ngebong ya sekarang ya. Gue aja dulu gue ingat banget bocah pas gue kecil ya, jangan gue SD, gue aja tuh ngerokok di harus ke kali dulu. Iya bener di kali, mandi ke kali gue. Begitu bawa permen. Iya, Biar nggak bau. Kalau nggak bawa permen ini apa Biar ngambil daun mangga tuh, kalau nggak daun mangga daun jambu gitu gini-gini biar nggak bau asap. Bawa rokok gitu kan. Gue ingat banget dulu kecil tuh waktu SD tuh. Bang, gitu. Jalan dari rumah nih, misalnya sore jam 2 jam 3 tuh mulai main sore kan terus ke kali nih. Ke kali set sama teman-teman kampung rumah gue gitu kan. Set mandi di kali, nyebrang ke kali gitu terus ngerokok barengan. Kagak pernah ngerokok di pinggir jalan, Jalan gitu ya kan. nggak berani. Emang gue kalau ngerokok di pinggir jalan kayak takutnya emang wah itu temen nenek gue kalau nggak temen emak gue terus bilangin walaupun gitu. gue nggak tahu, gue nggak pernah ngeliat tuh orang ngobrol sama bapak gue, tapi gue firasatnya kayak teman bapak gue nih gitu. Ngeri ketawa sendiri kan. Enak cuma sekarang foto dulu ngelawan kali Ya. Ya tadi ngelawan deh. Ke rumah ya kita numpang. Iya. Orang aja. Kalau tadi kita jadi jembatan lagi begitu tuh ada orang lewat. Wow. Nah, ngeri. Tapi gue termasuk ini sih, bersyukur juga gue waktu kecil tuh apa gue bisa menikmati masa-masa kecil gue gitu, dari nonton film kartun, mandi di kali, terus sampai namanya main-main. iya main gundu, main tak umpet, apapun itu. Karena gue walaupun tinggal di perumahan gitu ya, tapi bocah perumahan gue tuh nggak ada yang kayak gue, nggak ada yang mandi ke kali, nggak ada. Karena Masing-masing. iya tetangga gue mah udah individu merdeka aja gitu. Tapi karena gue kecil gue main sama orang-orang apa namanya orang-orang kampung situ gitu, yang orang kampung asli daerah rumah gue dari dulunya gitu, dari nenek-neneknya. Gue bergabung sama dia, bergaul sama mereka, ya udah mulai kenal main-main apa di kali. Dan apa gue menikmati itu, menikmati mandi di kali itu seru banget, sampai nyari kepiting yuyu dulu, sebutan yuyu kan. Sebenarnya iya yang kepiting kali kan Iya, kepiting kecil gitu. Pernah tuh gue pengen dibakar dulu kepiting tuh, pengen kemek kan kagak stabil di kemek. Tapi sebenarnya tau gak sih lu kepiting yang dijual yang digoreng crunch yang kayak di pinggir jalan, ya itu sebenarnya kalau gua rasa ya kepiting kali itu kalau gua rasa ya. Masa iya aja kepiting kecil gini coba dibeli dari laut tuh nggak mungkin, pikirnya gua gini sini pasti dia dari kali Iya bersihin dulu ya. iya dia bersihin. Kalau bocah kan ya kita udah namanya bocah nggak ngerti bersih iya paling cuma motong capit benar. gak tahu lagi pengen dikenyum gitu ngeri. Nah lu tuh mandi di kali ya, nah dulu tapi kali dekat rumah gua tuh jadi spot lompatnya tuh ini lumayan, jadi sebutannya tebing kan, spot lompatnya tebing. Udah nah, kalau yang dari tebing ini sebutannya tebing 1. Nah kalau tebing 2 itu ada pohon gede, lalu naik lagi ke atas pohon gede itu baru itu sebutannya tebing 2 tuh. Itu dari tebing 1 ke tebing dari tebing 1 ke air aja itu sekitar 3 meteran, 2 meteran lah, 2 meter, pokoknya selambu ini ada 2 meteran kan, kita 2 meter 3 meteran, 3 meteran lah ya. Ya pokoknya sekitar segitulah dari tebing 1 ke kali ke airnya. Nah kalau dari pohonnya itu sekitar 6 meteran tuh, 5-6 meter. Nah kalau misalnya lagi berenang nih yang habis nyebrang, gue lompat tuh, ayo tebing berapa lo? Tebing 1 aja, tebing 1. Kalau gue tebing 2, gitu. Udah tuh naik ke pohon dulu. Naik pohonnya tuh pohon gede gitu, pohon gede. Apa pohon gede macam kayak di kebun raya gitu lah, gede banget pohonnya, merembet pelan-pelan ke atas. Emang ada batang yang gede gitu, nah kita lompat dari batang itu. Nanti berdiri pegangan berdiri langsung loncat gitu ya? Iya, set lompat, gue retak lumayan sakit juga sih yang ke bawah. Lumayan sakit juga tuh, tapi
anjing seru juga. Nah itu dulu mah berani banget gue mau kayak gimana pun di kali Tapi gitu. gue kalau dulu pohon nggak berani gitu, yang tinggi-tinggi paling yang sedang-sedang edan, loncat-loncat gitu. Karena ini apa dalam airnya itu tuh bisa 5 Iya. meteran di Tapi kali. kali rumah lu ya, kalau kali rumah kadang ya 2 meter 3 meteran sering itu ada. Gue kalau dulu ngeri, anjing kalau dari yang di wadas ngeri juga nih gitu. Karena gue pernah nyoba apa Berenang situ. nyelam gitu ya. Gak ada dasar ya. Iya, nggak dapet dasar tuh. Ya, satu dah. Apa tadi apa mana sih gue lupa. Tebing. Oh tebing iya. Gue pernah nyelam kan sampai gue mau tahu nih sampai mana sih dasarnya gitu. Wah anjing nggak nyampe bangsat gue bilang. Udah akhirnya gue naik Tapi lu air. panik ya lu. Lumayan panik karena kan Dasarnya kagak ada. kan semakin apa namanya semakin lu di bawah arus lu semakin kenceng kan. Iya gue takutnya pas Bawa jauh aja, iya, muncul gimana? gua di mana. Itu makanya ini Dulu doang. dulunya man. Ada yang nakut-nakutin dulu kalau bocah. Ah. Lu juga ada pusan terus bilang, Iya sih, bener, emang bener. Dia bikin gede gitu. Gua nggak tahu juga ya itu entah mitos entah Iya. beneran atau gimana gitu ya, apa ada puseran lalu ke bawah Iya. atau gimana gitu, gua nggak tahu juga sih. Tapi ya dulu alhamdulillah gua nggak kenal apa sih. Tapi kalau sekarang disuruh berenang ke kali juga gua udah nggak berani sih. Iya. Gua udah nggak berani sih, takut gua. Dulu pernah gue udah tua nih ya, lagi rafting. Pernah kali pakai pelampung ya berani gitu, kalau pakai pelampung pede Ya banget. kalau pakai bambu masih Pede banget kayak lu walaupun dasarnya nggak kena Ya. tapi ini. ya ya. Lalu kan apa ya gitu? Nah, Gue kan lagi tuh di Tasik ya raftingnya. nah, Pas lagi nyebur nih, nah. ini ada biawaknya kayak, ada buaya kayak, kita kaki gue tiba-tiba disikat nih, Tapi kayak emang bener sih. Tapi dulu gua waktu gua kecil nggak kepikiran di situ. iya nggak kepikiran mau ada binatang atau Nggak kepikiran dah iya pokoknya. gitu. Tapi kalau udah gede kayak mikirnya, ya emang nggak udah bisa mikir kali ya. Ya. Jadi kayak, itu buaya kayak. Nah terus dekat rumah gua itu kan ada 2 kali sebenarnya. Nah satu tuh kali Ciis, satu lagi kali Parak. Nah kalau kali Parak ini yang gua bilang tadi ada tebing 1, Iya. tebing 2. Nah kalau kali Ciis ini apa namanya tempat yang paling demen spot-spot buat ini ada Batu Raden sebutannya. Jadi kalau Ciis ini lebih kencang harusnya, tapi di tengah-tengah kali itu ada batu gede. Nah itu spot-spot buat enak tuh, jadi kaki lu nahan gitu tuh, terkena Oh, iya. air gitu. Nah tuh Kalau gua, spotnya namanya Batu Raden gitu. kalau gua ini, kalau yang harus kenceng namanya CTR. Dulu, terus kalau yang ada batu kayak batu spot gede gitu, terus nggak dalam banget kan. Kalau itu mah ya ini kotak gitu, SpongeBob. Kayak kotak. Iya. Ada lagi satu lagi yang paling keren, Awan. gedung. Buset ya, kenapa tuh? Gara-gara kayak ada curug gitu gue lu. Oh. Kayak ada bendungan gitu di bentuk tuh. Tapi di situ bocah sering ini kalau dulu kecil maling ikan. Oh. Jadi kayak di gedung tuh pas banget fishing valley gitu. Oh. Ikannya pada kadang ikan cuma ada yang ngelos tuh gue. Ya. Wah, ambilin aja yang ngelos gitu. Lumayan sih. Kan di fishing valley kan ada pemancingan Ya. Ikannya ngelos ya ambilin. Tapi gua pernah tuh ngukur kedalaman kali. Itu disebutnya ada yang disebutannya gedung. Tapi kalau gedung di gua ini yang nggak ada ujungnya tuh sih. Iya, nggak ada bawahnya. Dan sekarang nggak ada gini maksudnya. Gue pernah nyoba tuh ada pakai bambu kan, emang di kali kan banyak kan pohon bambu kan. Nah ada tuh pohon bambu yang ceritanya udah ketebang. Nah pohon bambu kan kira-kira kan Iya. 3-5 meteran kan. Dites tuh mau gue sama temen-temen gue ngangkat tuh barengan. Belum napak juga. Sama itu gedung gua gitu. Gue bilang ini dalamnya seberapa anjing? Jadi apa bambu sekiraan 4 meteran. Gue bilang anjing belum napak juga bang. Masih begini juga masih dalam. Kalau dulu gua pikir apa? Bambu bocah. Ini kan ada bambu bocah nih. Coba ukur dulu, bukan mikir dalam lagi. Ada wadas nggak? Ya kan? Aku deh. Dari gitu mau loncat gitu dari batu. Ada wadas nggak? Belah. Pas dites, set ini bambu kagak masih belum mentok gitu. Iya. Dalam enggak, baru loncat aja gitu udah. Lalu ceritanya pernah gua kayak berenang yang ke bawah arus gitu tau gak lu? Ngalun. Iya ngalun. Nah, kalau kali itu kan kadang-kadang pinggirannya kan ada yang tajam ya. Iya. Ceritanya lagi apa namanya ngalun-ngalun gitu, dan
mentok gua mau ujung yang kali gitu, dar anjing sakit banget, malah gua benjol langsung bangsa gua. Tapi emang seru banget sih. Kalau lu kakak gitu harus begini. Iya, emang kudu gitu takutnya kan. Nahan wadas kita kan. Iya takutnya ada wadas kan jadi enak nggak ke bawah lagi. Tapi ke ujung-ujung lama-lama cetek kan, lama-lama cetek lu jadi kena batu, jadi sakit Gua juga. kalau cetek udahan gua. Iya balik lagi ke yang awal. Gua ada diri gua. Iya. Itu seru sih gua, sampai ada teman rumah gua aja sampai dia tuh emang orang yang salah satu orang perumahan yang nggak pernah mandi di kali gitu kan. Akhirnya gua ajak mandi di kali, gua ajak pertama gua ajak ngerokok juga. Dia juga pertama kali ngerokok tuh. Terus gua ajak ngerokok, terus mandi di kali. Ternyata seru juga ya. Iya, makanya mandi di kali. Akhirnya keterusan gua mandi di kali gitu. Lu udah tahu dari mana lagi kali ini, kata temen gua gitu kan. Ya temen gua gitu kan. Terus pas udah gede gua ngobrol cerita gitu, pas dulu kecil, wah ternyata dulu temen lu orang-orang sini, orang-orang asli gua tuh. Iya udah, gua emang temenan dari dulu emang bukan sama orang-orang perumahan, gua cuma tinggal doang di perumahan, padahal mah gua mana sama orang-orang orang asli gitu. Yang paling lucu ada temen gua, dia emang dari kecil engasan gitu, tangian deh. Lu ngeliat dikit-dikit mama cakep nih, ada mama mandi. Nah, dia yang nemuin pertama kali buat coli arus. Buset, coli arus gimana tuh? Jadi ada arus nih, misalkan arus kenceng nih. Lu gini, layarnya gini. Katanya kayak coli arus gitu, arus. Tapi bakal pucat tuh. Kagak tahu dan gitu aja. Itu yang ngerasain coli arus tuh. Kagak jelas banget bangsat. Itu gitu Pak. Yang paling kocak ini bocah. Ada wadas nih, kecil. Digorok-gorok bolongan dulu, kalau lu, ya kan? Dari di bolong gede, pelayar dimasukin ya ke situ. Kagak jelas. Udahan ya man. Perih nangis deh. Lecet tuh pelayar. Aduh DJ banget ya, ngapain lagi? Bocah bukan namanya si bocah ya, ketawain doang gitu. Gak ada orang nolongin ya. Mau gimana lagi, pelayar sendiri gitu ya. Itu sih kocaknya ya, apa yang lagi lu bilang dia batunya di ini nanya ngapain lagi? Batu bolong gitu, ada batu bolong nih di sini sama dia gitu kan. Goblok juga itu berarti. Cuma itu pas dimasukin nggak ada kepitingnya. Cakep kepiting lu, darah lu, mampus lu ah. Sunat air udah sekal ya, lagi takut kepiting lu nggak ada diusan nih. Udah, emang bocah yang bukit gue dari kecil dulu. Alah, teman gue pele emang tuh bocah. Dikit-dikit itu sama lagi sama. Terus gua dulu pernah kecil main layangan ceritanya. Nah, dulu tuh masjid depan rumah gua tuh belum semegah sekarang gitu ya. Belum lantai 2 gitu, masih lantai bawah doang, 1 doang gitu. Tapi fondasi buat lantai 2 tuh dulu udah ada gitu. Udah ada belum ada tangga ke atas deh. Tapi fondasi udah ada. Nah, ceritanya tuh dulu gua mau main layangan, tapi Nggak bisa bentangin ya? bukan nggak bisa bentangin. Kalau di lapangan itu banyak kabel, banyak pohon tinggi, banyak pohon. Dulu tuh ada pohon palem di rumah gua tuh tinggi banget, ya sekitar 5 meteran tuh, 4 meteran tingginya. Oh itu gampang nyangkut dah pokoknya gitu kan. Terus gua sama teman rumah gua ada abang-abangan gua, ada abang-abangan sepantaran abang gua gitu kan. Ini main layangan di atas masjid yuk, ayo bang gua. Nah masjid gua itu dulu bawahnya tuh ada ini kanan kirinya itu ada kayak batas. Bukan pembatas, apa tuh namanya, kayak ventilasi gitu. Nah gua ngerembet dari ventilasi itu sampai atas. Ngerembet gua sama teman abang gue itu kan. Gue ngerembetnya gampang ya? Ngerembetnya mah gampang. Ya, ngerembetnya gampang. Kita sampai atas, udah naikin layangan, terus udah mau sore, udah mau maghrib. Pas gua mau turun, anjing ini turunnya gimana maksud gua? Udah naik udah turun. Bang gini gimana turunnya bang? Lu liatin gue lagi, gue liatin dia ya. Udah tuh, oke nih gue ikutin tuh. Pas tengah jalan mah gemeteran lagi bangsa, gue ikutin gue. Kadang begitu gitu ya, kayak gimana ya? Gampang, iya turunnya mah. Karena lu turunnya ngeliat bawah tuh. Bawahnya tinggi lagi ya. Makin serem anjir, pulang wisat ya. Aduh turun mah gemeteran. Dulu tuh naik gitu, naik gampang nih turun. Pas turun, tinggi juga ya. Turunnya gimana caranya?
Nah, sekarang kan yang masjid depan rumah gue itu kan udah tinggi kan, udah bagus lah ya. Nah, gue pernah tuh sekali naik ke menara kubahnya, kubah masjid gue. Pas lagi apa ya, pas itu gue lupa lah, lagi buka puasa atau apa. Gue iseng aja gitu malam-malam, lagi nongkrong sama temen rumah kan. Nah, ke atas sih ke atas. Ayo ke atas. Set, ke atas, bang. Udah ke kubahnya tuh. Pas di kubah, pemandangan tuh emang ya dia cakep nih, lampu-lampu kelap-kelip kan. Pas gua liat bawah anjing kuburan bangsat diiseng juga deh gua bilang Jatuh langsung masuk lu. iya gua bilang kayak gitu, rumah gua kan emang kuburan kan, langsung kan makan gitu, belum kita langsung kuburan depan komuk. Akhirnya udah tuh, iya udah itu bentar apa kanan kiri lihat kelap-kelip turun. Itu kan kalau yang itu sekarang tingginya udah lumayan kan, ada kali 20 meteran lebih tuh tingginya kan. Wah anjing gua nggak ke bawah pakai tangga kan, tuh emang tangga-tangga besi yang khusus naik kayak gitu kan. Wah anjing tinggi banget bangsat gua bilang. Bangki Masih lu. ngeri kepleset aja gua pikir gua kan anjing. Dulu gue BM dari rumah gua Ah. kecil namanya Bode ya. Gua ke Jakarta mah Monas anjing. Oh iya Monas tuh cakep tuh emang. Naik ke atas Monas. Ah. Pas sampai atas, udah tinggi banget. Benar, emang benar. Tapi sial ya Bandu. Mati lampu Gi. Lah, Jadi pas sampai atas mau turun mati lampu, untung turun tuh naik tangga jadi lebih nggak hidup. ya anjing ngeri juga bang sama dalam. Dalam tangganya serem banget lagi. Tangga Monas Nah, iya sih. udah rumah kecil gitu. Tapi lu pernah ke yang paling atasnya Monas tuh? Iya yang mas Iya itu iya ya. benar. Itu dulu kecil belah tuh. Ngeliat gitu gua anjir keren banget. Benar. Gua pernah ke Jakarta pernah ke Monas aja gitu. Keren juga nih itu. Tapi serem juga kan gitu. Mau kan takut ketinggian ya. Nah, Tuh jangan gitu nih. Gua mah bocah sih. masih seru-seruan aja. Iya. Ya? Benar sih. Nggak ada apa-apaan. Udah naik kali ya? Capek gua, minuman gua udah habis, seret gua. Gua masih banyak nih. Ah, udahlah. Udah. Kita jumpa lagi nanti lah. Yo, Yoi. jangan lupa subscribe dah. Subscribe. No, mati nyok. Jangan lupa nonton ya satu peluru. Ntar nonton. Ya, jangan lupa nonton film Satu Peluru yang baru, oke? Oke. Dah. Ya. Nyok, mati nyok.